Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana bil Qur'anil azim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua MUI Kabupaten Majalengka beserta jajaran, yang kami hormati para Ketua MUI Kecamatan beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Lidung, yang kami hormati Kepala Kecamatan Lidung. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa hadir dalam acara silaturahmi dan pembinaan pengurus MUI Kecamatan di Kabupaten Majalengka. Salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pimpinan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang senantiasa taat dan patuh kepada ajarannya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Sambutan dari Surabaya kepada yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Lidung, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati guru saya, guru kita semua, Pak Kiai Haji Anwar Sulaiman, selaku Ketua MUI Kabupaten Majalengka, beserta para pengurus MUI, para ulama, para kiai. Yang saya hormati para pengurus MUI Kecamatan, ketua dan pengurus dari Kecamatan Lidung, Jatiwangi, terus Jati 7, Kertajati Dawan. Yang saya hormati ketua kepala KUA Kecamatan Lidung dan jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita bisa bersilaturahmi di aula Kecamatan Lidung. Ini sangat sederhana awalnya, Pak. Kita pernah mengusulkan tapi belum direalisasikan supaya lalu dilakukan rehabilitasi di aula. Kondisinya seperti ini. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna silaturahmi kita pada hari ini. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua besok mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hari ini merasa bahagia bahwa hari ini saya kedatangan para ulama
Kemarin Pak, Senin Selasa itu saya kegiatan di kabupaten, jadi baru tahu kabarnya tuh kemarin sore dari Pak MUI Ligung bahwa besok ada silaturahmi dari para pengurus MUI kecamatan 5 kecamatan. Alhamdulillahirobbilalamin, saya mimpi apa ya? Ruangan saya kasumpingan ulama besar kita dari Kabupaten Majalengka. Ya, saya tidak bisa banyak berkata-kata ya. Kalau sudah ulama yang datang, Kanjeng Nabi aja ke Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, ketika engkau duduk di satu majelis ilmi, tidak engkau menulis dengan pena, tidak menulis di kitab, pahalanya luar biasa. Ku memandang wajah ulama saja sangat luar biasa. Iya. Ketika kita bisa makan satu suapan bersama dengan ulama, nanti saya minta pakai makan bareng. Pahalanya lebih besar daripada dunia dan isinya. Jadi hari ini saya mimpi gitu Pak. Memang agenda hari itu saya di kabupaten ada pertandingan futsal. Jadi yang sudah terekam di pikiran saya bahwa besok hari Rabu jam 8 saya berada di aula di GGN futsal antar kecamatan dan antar dinas. Seragamnya udah siap semua Pak. Pas begitu sore dapat kabar bahwa ada para ulama mau kesini, ya saya prioritaskan. Selamat datang Pak di Kecamatan Ligung, kecamatan yang paling utara mungkin berbarengan bersebelahan dengan Jatiluhur dan Kertajati. Di sini ada 19 desa, 19 desa dan ada masyarakatnya 69.000 Pak, kurang lebih 69.000. Beragam masyarakatnya. Mungkin Ligung tidak seperti Jatiwangi. Mudah-mudahan nanti kita bisa sejajar dengan Jatiwangi. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang sangat istimewa. Silaturahmi nanti ke depan juga saya banyak ngobrol dengan Pak Kiai Ketua MUI dan Pak Kiai dari KUA bahwa akan ada kegiatan dari Forum Majelis Taklim di Kecamatan Ligung. Ada kegiatan rutin pengajian di Kecamatan Ligung. Saya sambut baik supaya syiar Islam kita di Kecamatan Ligung makin berkembang dan mudah-mudahan bisa membawa keberkahan bagi masyarakat Kecamatan Ligung. Selamat datang di Kecamatan Ligung dan mohon maaf Pak, mungkin dari sisi penerimaan kami di kecamatan sangat sederhana dan Kecamatan Ligung seperti ini posisinya. Walaupun ini sudah direhab di zaman bupatinya Pak Sutrisno Pak, zaman bupatinya Pak Sutrisno bahwa ini direhab, tapi sudah begitu lama tidak ada anggaran pemeliharaan yang memadai sehingga tidak cukup untuk sampai ke awal. Jadi mohon maaf dengan sebesar-besarnya kondisi di kecamatan seperti ini. Yang ketiga Bapak Ibu, bahwa di Kecamatan Ligung ini budaya masyarakat sangat luar biasa Pak. Saya sering berkunjung di acara Dua Bumi, Mapak Sri Pak, Mapak Sri, kemudian kunjungan gitu. Sedikit demi sedikit saya luruskan bahwa Mapak Sri Dua Bumi itu dimasuki sisi-sisi dengan akidah. Karena apa? Kedatangan para ulama, para waliullah datang ke Indonesia itu ada harus, jadi tidak ada merusak budaya yang ada, tapi meluruskan akidah. Sehingga saya beberapa kali datang ke lokasi-lokasi seperti kunjungan Pak, di Desa Kedung Sari, Kedung Bencana, temannya dinyalakan, gak apa-apa. Gak apa-apa nyalakan temannya, tapi sesungguhan dihilangkan. Sesungguhan dihilangkan. Sedikit-sedikit saya luruskan akidahnya supaya masyarakat kita itu bahwa mulai kita acara itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah dan ke depan mohon Pak arahan bimbingan dari para kiai, para ulama, kami pemerintah kecamatan juga tidak akan ada artinya apa-apa kalau tanpa ilmunya para ulama. Makanya saya senang ketika bertemu dengan ketua MUI Kecamatan Igung, dengan para kiai, pengasuh pondok pesantren. Karena Pak, pemerintah tidak akan ada maknanya kalau tidak dibimbing oleh ilmunya para ulama. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MUI Kabupaten Majalengka. Untuk sambutan yang pertama yaitu dari Sekjen tentang keorganisasian. Kepada yang terhormat Dr. Andes K. Haji Lisan, MPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Yang terhormat guru kita, orang tua kita, Bapak Ketua MUI Kabupaten Majalengka, Rahmat Al-Mukarram, Bapak Dr. Andes K. Haji Anwar Sulaiman, MPD, beserta aksi ketua satu MUI Kabupaten Majalengka, bersama bendahara, para ketua Al-Mukarraman MUI Kabupaten Kecamatan dari tuan rumah Jati 7, Jati 7, serta Jati dan Dewan. Hadirin Allah, alhamdulillah, mungkin hari ini hari yang keempat kunjungan kami ke 20 MUI kecamatan. Yang pertama yaitu wilayah Tengah Majalengka, bertempat di Jambal Pemuda, Panjinggiran. Yang kedua di Kecamatan Argapura, yang ketiga di Kecamatan Limunding, dan yang keempat sekarang di Kecamatan itu. Alhamdulillah, berkah silaturahmi ini mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Ada beberapa hal yang kami sampaikan di bidang kesekretariatan. Yang pertama bahwa memang kepengurusan MUI kecamatan ini entah di mana kesekretariatannya, tapi yang jelas ada kantor urusan agama di sana. Karena penyuluh agama adalah ex officio dari pengurus MUI kecamatan. Begitu juga di kabupaten sebenarnya. Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Al-Mukarram Pak Ketua Umum bahwa kita sedang merenovasi gedung yang ada di Suraminjaya menjadi kantor MUI Kabupaten Majalengka. Tapi oleh karena itu kita berkoordinasi, berkolaborasi dengan camat dan kepala RW yang ada di sekitar kita. Insya Allah organisasi kita dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, kami informasikan bahwa kepengurusan MUI masa hikmah masa bakti, alhamdulillah, kemarin di Limunding kita sekaligus melantik kepengurusan baru karena masa hikmatnya sudah berakhir. Ada dua kecamatan yang masa hikmatnya sudah berakhir, yaitu Kecamatan Salasa dan Kecamatan Limunding. Dan kalau yang ketiga baik itu
Sumber Jaya dan lainnya masih berlaku. Begitu juga yang ada di kecamatan wilayah Legong ini. Nah, oleh karena itu ada beberapa ketua yang sudah berkoordinasi ke ketua umum yang sudah melaksanakan musyawarah dan akan melaksanakan pelantikan. Kita ketahui yang pertama yaitu kecamatan Legong. Ini kan 2024 masa berakhir, yaitu TMT-nya tanggal 31 Agustus. Ya sudah setahun lah. Tapi ya memang sudah berkoordinasi, tapi gerak langkahnya masih terhalang dengan kegiatan-kegiatan lain. Oleh karena itu, Assalamualaikum, kami mohon segera melaksanakan jam dan segera mengajukan komposisi tentang pengurusan dan kecamatan. Yang kedua yaitu Jati 7. Jati 7 juga ini 2025 berakhir. Cuma masih ada waktu, Pak. Masih ada waktu. Karena masa MT-nya itu 23 Desember masih berlaku. Tapi udah musyawarah. Ya, udah musyawarah. Mudah-mudahan nanti segera. Karena apa, Pak? Ini berkaitan dengan SK. SK berkaitan dengan operasional yang akan kami berikan. Nah, kalau jadi 7, insya Allah bisa tercairkan karena masih berlaku. Nah, kalau seandainya Legong ini segera. Oleh karena itu nanti di SK-nya mungkin MT-nya akan kami ajukan, Pak Juta, agar tidak bertentangan dengan kebendaharaan. Yang ketiga yaitu Kecamatan Dewaan. Nah, Kecamatan Dewaan juga masih berlaku, karena TMT itu tanggal 27. Oleh karena itu bisa kami lihat 2027. Ini baru itu. Yang keempatnya Kertajati. Nah, Kertajati itu sama, Pak. Segera menyusun musyawarah MUI kecamatan. TMT-nya tanggal 28 Oktober 2025. Nah, sudah habis ini. Masih setahun. Sampai kapan Oktober, Pak. Akhirnya November ya. Nah, paling itu Pak, saya ini Pak Haji Ajam segera ya. Kalau tidak ada dia di wakil sebenarnya. Yakin? Sudah sih. Itu tanggal 28 Oktober 2025 sudah berakhir. Sebulan. Segera pakai ya. Segera ya. Yang ketiga, yang terakhir itu Jatiwangi. Jatiwangi ada nggak? Mana Jatiwangi? Oh iya. Ya itu mana? Jam-jam tuan jam. Oh repot. Kamu. Iya. Dan saya sudah dari Pertemuan Sultan yang tadi sore juga sampai pulang. Jatiwangi ini masih berlaku tanggal 2027 26 Juni masih berlaku. Nah, oleh karena itu pertama yang sangat perlu itu Kecamatan Legong, Kertajati dan akan berakhir yaitu Kecamatan Jati 7. Tapi masih berlaku. Karena Desember, Pak. Desembernya tanggal 23 Desember. Coba pabrik lagi. Jadi cairkan. Itu untuk masa khidmat ya. Masa khidmat Legong, masa khidmat Kertajati, dan nanti penyusul masih berlaku juga akan berakhir yaitu Kecamatan Jati 7. Kalau Jati Dawar dan Jatiwangi kalau masih aman. Ya itu ya. Dan insya Allah di setiap kunjungan kita di kecamatan memang dinamikanya berbeda-beda. Oleh karena itu pada kesempatan ini insya Allah akan diberikan informasi yang amat sangat aktual
yaitu pertama masalah haji Pak. Masalah haji yang sekarang cukup memprihatinkan dari 1102 sekarang dari 1102 menjadi 527. Setengahnya. Nah, ini kan berarti setengah. Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ketua 1 selaku seksi penyelenggaraan haji. Dari sini ada kabinet Ketua KBH Jakarta Guru, Ketua KBH saja gitu. Insya Allah akan diinformasikan tentang haji dan sebagai pemogas nanti kita akan dibekali dengan tugas dan fungsi kita sebagai ulama yang ada di Kabupaten Majalengka. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami informasikan. Oleh karena itu sekali lagi mohon dengan sangat masa periodisasi MOU yang sudah habis segera mengirimkan kepengurusannya, dan yang belum yang harus siap-siap saja. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wakil Ketua 1 tentang formasi haji kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Abu Mansur SAG MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawata amma ba'du. Wa qala ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sadaqallahul adzim. Ya sama-sama berhormati Syekhuna Ketua Umum MUI Kabupaten Majalengka, Bendahara MUI Kabupaten Majalengka, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Majalengka, Bapak Ibu pengurus MUI di kecamatan yang sama-sama mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saling berangkut dari 230 terlampaui. Ke depan mungkin MUI juga bersinergi dengan pengurus MUI yang dari usahawan, yang dari bagian kesehatan. Hanya saat ini ya dianggap urgent dan terkait dengan kuota haji atau penyelenggaraan haji. Yang pertama, bahwa haji sekarang sudah diurus oleh Kementerian Haji dan Umroh. Yang sudah definitif hanya menteri dan wakil menteri. Ke bawahnya belum semua. Dirjen itu baru PRT, Kanwil dan Kabupaten PRT belum mau definitif. Harapannya kan akhir bulan ini sudah selesai transisi. Karena kalau tidak selesai, apa yang terjadi dengan rekrutmen petugas? Gak mungkin Kementerian Haji rekrutmen atau Kementerian Agama, karena pilih salah gitu. Ya, bagaimana banget. Kementerian Haji dan Umroh sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Next. Di antara isi undang-undang itu Jelas. kebanyakan sama, ada beberapa yang berbeda. Pendaftaran, pembatalan sama. Saya informasikan pendaftaran di Kabupaten Majalengka itu baru mencapai 21 ribuan. Itu sangat sedikit dibanding jumlah penduduk Majalengka yang 1,3 juta. Kalau dianggap yang mampu 50%, berarti 650 ribu. Kalau yang daftarnya 20 ribuan, 20 ribu, berarti hanya 0,03%. Persis sama dengan fenomena masjid. Masjidnya Rusina 500 kurangan, jamaah subuh di luar. Kata ketua MUI ngumpul, kapok-kapok.
pendaftaran masih berlanjut Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu sebagai penyelenggara tentu melanjutkan tentang sosialisasi kewajiban haji yang saat ini wajibnya adalah daftar. Yang kedua, yang berbeda itu pelimpahan. Dulu itu pelimpahan hanya boleh ketika wafat dan sakit permanen. Setelah 5 kali tidak berangkat ketika ada panggilan, namanya tunda berangkat, maka tahun ke-6 bisa dilimpahkan. Bagi Maulana itu sudah 6 kali ya tunda berangkat, nah, itu bisa dilimpahkan ke ahli waris. Ahli waris. Kemudian yang berbeda adalah kalau yang berangkat itu harus sudah 18 tahun. Tahun ini terpanggil, tapi dia sudah berangkat haji, maka kalau sudah 18 tahun, maka baru boleh berangkat. Tahun yang dulu itu 10 tahun. Hal-hal lain terkait dengan undang-undang tidak terlalu banyak. Daftar bebas. Ya. Daftar bebas. Daftar masih sama, masih bebas. Minimal 12 tahun. Minimal 12 tahun, tapi di undang-undang tidak disebutkan minimal daftar. 12 tahun nanti di peraturan menteri. Termasuk berangkat sekarang itu di peraturan menteri. Peraturan menteri itu belum keluar, tapi ketetapannya sudah keluar. Sekarang berangkat itu minimal 13 tahun. Kalau dulu 18 tahun baru boleh. Sekarang minimal 13 tahun, mengacu karena akil balik Arab Saudi 13 tahun. Ketika sudah berangkat haji di usia 13 tahun sudah melaksanakan kewajibannya. Lanjut, ini yang sangat menarik adalah terkait dengan kuota haji. Kuota haji. Tahun yang lalu inilah skema lama antrian haji. Ya, ada yang 24 tahun, ada yang 15, ada yang bahkan sampai 47. Kisaran tiap provinsi itu berbeda-beda. Kemudian lanjut, ini 10 waiting list terlama, saya tulis 5 aja. Kabupaten Bantaeng 47 tahun, Sidra, Kabupaten Sidra 46 tahun, Kabupaten Pindrang 44 tahun, Bontang 43 tahun, Parepare 43 tahun. Kalau sistem yang dulu diberlakukan, ini yang terjadi. Pak Presiden ya tidak menghendaki daftar ayeuna mangkat 47 tahun ke hareup. Daftarnya usia 50 tahun. Ditambah 47, jadi ada kudu mau pula 3 kali karena mangkatnya. Melihat perkembangan ini, Kementerian Haji menganggap bahwa inilah yang dianggap tidak adil. Tidak adil dari sisi undang-undang, karena undang-undang itu mengamanatkan bahwa kuota haji berdasarkan penduduk muslim atau jumlah waiting list, tetapi sifatnya tadi ada keadilan. Nah, kira-kira kalau diperhitungkan hanya dengan penduduk muslim, ini yang terjadi ketimpangannya sangat jauh. Majalengka itu 20 tahun, Bantaeng 47, berarti bedanya kan 27 tahun. Itu yang dianggap tidak adil. Maka dilakukan sistem sekarang bahwa kuota haji berdasarkan daftar waiting list. Dilanjut ya. Jumlah waiting list se-Indonesia, jumlah pendaftar se-Indonesia itu 5,4 juta. Jumlah kuota haji Indonesia per tahun 221 ribu. Jumlah kuota regulernya hanya 203. Ada haji khusus, bahkan ada petugas. Rata-rata waiting listnya adalah 5,4 juta dibagi 200 ribu, sekitar 26 tahun. Nah, ini yang menjadikan pemerataan versi undang-undang yang berkeadilan. Dimanapun daftarnya, ketika waktunya sama, maka pemberangkatannya akan sama. Di Majalengka daftar hari ini, di Bantaeng daftar hari ini, maksimal tanggal 26 tahun yang akan datang. Ini yang akan menjadi target. Sehingga sekarang Majalengka yang tadinya 20 tahun mundur jadi 26.
Bantai yang 47 maju jadi 26. Ya gitu ya, kan saya menyebutkan adil itu namanya. Taruh apa dulu? Lanjut. Ini kuota haji Jawa Barat. Kuota haji Jawa Barat banyak di situ. Intinya ada kabupaten kota yang melorot jauh. Bahasanya bukan menurun tetapi penyesuaian. Ya, kalau penyesuaian itu ya digatai, diratakan gitu kan naik kayak turun gitu. Yang misalnya yang paling mencolok itu adalah kalau Majalengka itu masih relatif aman, Pak. Masih relatif aman. Dari 1.100 sekarang 500 tahun pertama 527, kemarin 532, sekarang 524. Nah, gimana nanti aja. Ya. Kita lihat di simulasi, Pak. Next, Pak. Jadi kuota Sukabumi tahun 2026 itu yang tahun depan dari 1.535 menjadi 124. Berapa persen, Pak? 90% turun. 10% kan berarti 150, ini mantelnya 7%. Cianjur yang tadinya 1.305 menjadi 59 orang. Bisa 1.000 kali 59. Parah lagi. Berarti hanya 3,5%. Kalau 5% itu kan 50, berarti 5%. Majalengka masih mending ya. Ini 1.300. Sumedang dari 824 menjadi 74. Ini di bawah 10% juga. Kalau persen itu kan berarti 83. Majalengka masih bagus, Pak, dari 1.102 menjadi 527. Ternyata untuk Sukabumi, Cianjur, Sumedang kecil itu 3 tahun, Pak. Yang biasanya 1.500 Sukabumi 124, 567, 286. Cianjur 59, 76, 216. Sumedang 74, 82, 460. Maksudnya kan tadi ada termasuk Pak Tim Aman, DPR itu mengusulkan kumacan atau buru-buru ayat yang melaksanakan undang-undang. Kira-kira nanti gitu. Kalau misalnya diberlakukan, katakanlah 80%-nya saja. Misalnya Sukabumi 80%-nya adalah 1.000 berapa? 1.000 ya. Misalnya 1.000 orang. Kalau berangkat tahun sekarang 1.000, padahal kuota dulu 1.500, tanggung sarebu teh 4 tahun itu beres. Yang 1.000 tahun ini bisa berangkat, tahun depan 0. Tahun 2028 0. Tahun 2029 baru ada. Jadi kalau diberlakukan yang 80% sekarang, maka resikonya 2026, 2027 ada kementerian haji kabupaten yang tidak memberangkatkan jamaah. Jadi gawe. Banyak, Pak, yang di bawah 10%. Banjar itu dari 300-an hanya 10 orang. Garut itu dari 1.300 hanya 109. Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi itu naik. Dan yang naik itu yang tahun 2025 bermasalah penyerapan kuota. Cirebon itu 3 tahap, Pak. Kenapa Jawa Barat 3 tahap pelunasan? Karena Cirebon lelet, Indramayu lelet, Bekasi juga lelet. Di Kumakan Bekasi hanya anggur dan masyarakat gitu. Tahun ini apa yang akan terjadi ya kita lihat. Saya dikasih haji itu dari awal masuk sudah paham, karena Pak Kiai juga dihaji, ini juga dihaji, barang-barang dihaji. Ketika ada yang seperti ini, ya kita sosialisasikan yang seperti ini. Besok berubah lagi, ya, sosialisasikan yang berubah ini. Jangankan berbeda tahun. Bapak TKA menjadi lawan. Pokoknya malah yang gampang kamu jadi dalam jarang kamu ada dia gitu. Padahal kita karena keluar barangnya kan juga tutup mantan ada. Seperti itu, Pak. Jadi makanya saya mohon pada para kesepuan bahwa tentang
Sumedang juga menyampaikan dari Bupati, Tasik juga begitu dan sebagainya. Tapi di rapat kemarin di RDP dengan pendapat dengan Komisi 8 tetap Menteri penetapannya adalah kuota berdasarkan seperti ini. Karena memang konsekuensinya kalau tidak diterapkan pun akan bermasalah di tahun 2027, 2028 yang nanti akan sama sekali ada kabupaten kota yang tidak memberangkatkan jamaah. Kata kuncinya Pak, untuk kuota haji itu sederhana. Yang akan berangkat 2026 adalah mereka yang daftar sampai tanggal 6 bulan Mei 2014. Yang tanggal 6 pun Majalengka ada 9 orang, 5 orang masuk kuota, yang 4 orangnya tidak. Jadi gampang ya. Tidak ada yang namanya Majalengka mah daftar berangkat itu yang 2014 bulan Desember, Cirebon 2013 bulan Desember, nggak ada. Sekarang semuanya yang di Jawa Barat itu kalau daftarnya bulan Mei tanggal 6 2014 itu masuk estimasi keberangkatan 2026 karena ngitungnya 27.000 yang ada di Jawa Barat diurut porsi dari 1 sampai 27.000. Yang terakhir ini Bapak KPIA juga yang lebih memahami, kan ada cadangan Pak, cadangan yang di kita itu 532 itu 80 orang dipastikan tidak berangkat karena wafat, karena tunda dan sebagainya. Yang 80 orang itu tidak mesti diisi dari cadangan Kabupaten Majalengka. Dari mana? Ya kembali ke provinsi, ke provinsi diurutkan dari. Walaupun tertera 30% ada cadangan Majalengka dari jumlah kuota, tetap tergantung kuota provinsi. Apa sampai 10, sampai 20? Kalau sampai 10 nomornya di ujung, tetap aja nggak bisa. Jadi ini juga yang harus dipahami. Termasuk juga nanti tentang mahram, tentang pendamping dan sebagainya. Tentunya banyak masalah kalau terkait haji. Mudah-mudahan semuanya adalah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Umum MUI Kabupaten Majalengka tentang peran ganda MUI sebagai Shodiqul Hukumah dan Khadimul Ummah sekaligus silaturahmi dan pembinaan. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Anwar Sulaiman MMPD, kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi ajnata arsihi wa midada kalimatihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa tayassiruha bi dzurriyyatina wa kulliyatina wa tadharu barakatuha fi harakatina wa sabanatina wa alihi wa sahbihi wa sallam yang saya hormati rekan-rekan dari pengurus MUI Kabupaten Majalengka, yang saya hormati Ketua dan pengurus MUI Kecamatan Lindung, Jatiwangi, Kertajati, J7 dan Dawan. Hadirin rahimakumullah, kita sepakati jam 11 selesai. Nanti kalau ada dialog itu ya kita 15 menit sebelum jam 11. Sebab waktu duhur jam 11.35 lalu mepet saya. Kita lanjut saja. Bahwa MUI punya 2 peran atau juga disebut peran ganda, yaitu sebagai Shodiqul Hukumah, mitra pemerintah, dan Khadimul Ummah, pelayan masyarakat. Perannya sebagai Shodiqul Hukumah
itu diwujudkan dalam aspek satu komunitas, yaitu yang menyangkut masalah regulasi dan perundang-undangan. Dalam hal ini MUI berkoordinasi dengan pemerintah dalam menyusun regulasi keagamaan Islam. Seperti yang sudah jadi adalah perda fasilitasi pesantren sudah jadi, sehingga Pak Bupati dengan adanya perda ini berani memberikan bantuan hibah kepada pondok pesantren, walaupun Jawa Barat nih, walaupun Jawa Barat tidak memberikan bantuan kepada pesantren, Majalengka Bupati berani memberikan bantuan hibah karena ada perda fasilitasi pesantren. Kemudian yang kedua, pergub tentang pengolahan JIS. Ini masih berproses Pak, jadi SOP-nya untuk membuat perda dan pergub itu sekarang ada perubahan. Mulai tahun 2024 pertama dibentuk tim perumus. Kemudian saya sebagai tim perumus pergub tentang pengolahan JIS. Setelah selesai tim perumus kemudian dikirim ke kantor hukum wilayah Jawa Barat, namanya harmonisasi. Di situ ramai Pak. Ini perlu hadirnya MUI di situ karena kantor hukum banyak menanyakan tentang argumentasi dalil-dalil yang berkaitan dengan hadis. Sekarang sudah hampir selesai Pak. Dari kantor hukum dilanjut ke Biro Hukum Gubernur. Kemudian ada pergub bukan FKDT Pak ya. Forum Komunikasi Dini Antar Media. Waktu kami hadir ke kantor hukum, ini disampaikan juga Pak, kita bawa proposal tentang perda FKDT. Pada prinsipnya kantor hukum Jawa Barat menerima, tapi menanyakan ini cantolannya mana ini di pusatnya, yang menyatakan ada kewenangan bupati ngurus dunia takmir. Sebab kalau zakat sudah ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di pasal 34 dijelaskan bahwa bupati punya kewenangan membina, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengolahan JIS. Berdasarkan cantolan undang-undang tersebut, maka boleh kabupaten membuat perda atau pergub. Ini dinyatakan itu belum ada di pesantren. Kalau pesantren sudah ada undang-undang pesantren, jadi boleh atau ya disetujui lah, kalau disetujui oleh kantor hukum Jawa Barat. Karena sudah ada undang-undang pesantren. Nah, di Akad Meriah ini di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional belum dijelaskan tentang kewenangan bupati ngurus di Akad Meriah belum ada. Kemudian di PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan juga belum diterangkan, dijelaskan tentang kewenangan bupati. Sehingga ya sampai proposal itu dikembalikan ke kita lagi untuk dinyatakan bayarnya. Padahal itu di daerah itu sangat dibutuhkan dinyatakan bayarnya. Tapi karena campurannya belum ada, keuangan sudah membuat proposal dengan tim urus itu, karena ditanyakan anggarannya belum bisa. Apakah itu pergub, apalagi perda. Baik, yang berikutnya yang kedua, kita sebagai shodiqul hukumah dalam aspek tanmiyah, yaitu pembangunan, maksudnya mendukung program pembangunan menuju Majalengka Lampung saya, khususnya bidang agama Islam. Ini Pak Bupati punya program suku akbar.
Ini supaya dilaksanakan juga di kecamatan dan desa. Di kabupaten itu setiap Jumat pagi di Masjid Agung. Kurang tahu kalau di kecamatan itu dipusatkan di satu tempat atau keliling ke desa. Keliling ya. Alhamdulillah kalau keliling ini kaitan dengan suku apa? Jauhan pakai roman keliling ke desa suku apa pada desa? Ini dah tempat kecamatan dah. Ya, nanti minta laporannya. Kalau masih belum berjalan itu mohon laporan karena ini aspek kita sebagai peran kita sebagai saudara. Yang kedua adalah sholat duha. Ini setelah mau dikenal, dikenal. Tadinya waktu launching itu Masjid Agung Imam penuh waktu sholat. Akhirnya harus dimusalah masing-masing atau tidak duha. Ini kedua. Yang ketiga masalah gerakan kebersihan ini masih dirasakan insya Allah biasanya pada hari Jumat ya. Kalau paginya itu subuh akbar, siangnya melaksanakan gerakan kebersihan. Yang ketiga di aspek psikodia. Jadi kita sebagai saudara rumah bergerak atau berkoordinasi di bidang psikodia, yaitu memberikan saran dan masukan, membangkitkan serta mengingatkan pemerintah secara baik, aulan layanan dan konstruktif demi kebaikan bersama. Kalau ada hal yang memang dirasakan kurang serag, sampaikanlah dengan baik, dengan konstruktif. Kita dalam perannya sebagai saudara rumah dalam aspek psikodia. Seperti Majalengka, alhamdulillah di Sumedang itu kaitannya dengan kuota itu Pak Bupatinya sudah mengirim surat ke DPR ini juga sama. Ya itu barangkali sebatas usulan. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Satu yang dalam hal ini juga sebagai kepala sektor Haji dan Umroh, kemungkinan besar tidak dirubah. Kalau dirubah itu nanti ada kekosongan untuk tahun-tahun berikutnya. Ini aja di Kabupaten Majalengka, kantornya bisa ayah, kantor WHO bagus deh. Tapi kosongnya tapi pindahan, masih di kantor lama saja. Kenapa? Kalau ada perimaan mungkin harus ada bedolan itu, bedolan gawe loh. Tadi belum disampaikan itu, katanya juga ada dibuka untuk formasi apa? Penyuluh pegawai di Kementerian Haji dan Umroh yang sekarang. Baik, yang berikutnya yang adalah khadimul rumah ya, sebagai pelayan masyarakat, pelayan umat. Pertama dalam konsep dalam aspek akhlakiyah, yaitu iman, ilmu dan amal. Ini supaya betul-betul kita wujudkan ya. Kenapa ada takwiyah di bidang iman, ilmu dan amal? Karena kasus kemarin di SMA Negeri 2 itu karena ada distorsi di bidang iman. Itu membuat bomnya ketujuh Pak, yang meledak 2. Itu kalau meledak semua mungkin lebih banyak lagi korban. Itulah keprihatinan kita untuk meningkatkan generasi muda kita di bidang iman. Di bidang ilmu ini perlu ada penguatan. Alhamdulillah ini karena kebetulan saya sering hadir di Kecamatan Jatiwangi itu. Setiap hari Rabu minggu pertama ada penguatan keilmuan, yaitu bedah kitab Jadiatul Mujahid. Alhamdulillah, ini mohon di kecamatan ini juga dilaksanakan. Bulanan ngaji, bulanan rutin. Dauan bulan dulu pada hari apa? Amin. Kitabnya apa? Ya, siapa aja. Jadi itu bagi apa? Jadi ada pengajian bulanan kita. Itu ya nanti laksanakan.
sedang serempak sekabupaten ada pengajian. Banyak yang baru Pak. Iya. Yang Bidatul Muntahin itu ada dua Pak, berantem dengan Banjaran. Kata Muntahin itu Bidatul Muntahin juga sama. Kalau Lemah Surya atau warna begitu. Majelis masing-masing. Ya nggak usah ada jendela, yang penting mah ada penguatan ilmu lah. Minggu belum ya, belum. Kota Jati ada pengajian dong, boleh? Kalau hadis, jadi kan yang kamu sempat dari wali itu. Hikmah. Boleh murid. Era Mukhajinatul Asrar. Makanya yang lainnya kan juga mudah. Nah di bidang amal juga seperti itu. Yang kedua himayat adalah memelihara kita dalam makhluk syar'i kelima, yaitu hifdzuddin, menyebarkan agama, menjaga umat dari aliran sesat, memastikan berlangsung kelangsungan agama Islam, dan mencakup pelaksanaan ibadah dan keyakinan kaidah. Ini saya sampaikan tentang ciri-ciri aliran sesat menurut MUI. Mohon bisa dikaji Bapak. Jadi aliran sesat kita di MUI sudah punya kriteria seperti ini. Satu, mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. Kalau ada aliran yang mengingkari itu berarti aliran sesat. Seperti naik hajina sudah bawa antri bersebelah kemana itulah ada lantar atau kemana itu sudah ada. Yang kedua, meyakini dan mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu sesudah Al-Quran. Ini makanya di Ahmadiyah itu sudah ada naskah bersama Menteri Agama, Dalam Negeri dan Jaksa Agung yang melarang Ahmadiyah. Dan surat edaran Gubernur Jawa Barat sudah ada bahwa tidak boleh ada pelang Ahmadiyah. Tidak ada gerakan Ahmadiyah karena ini mereka itu punya keyakinan turunnya wahyu sudah Al-Quran. Kemudian mengingkari autentisitas dan dari kebenaran Al-Quran. Yang ini melakukan peraturan Al-Quran yang tidak berdasarkan tafsir. Mohon maaf ya, nggak saya sebutkan lah, ada satu kajian tafsir yang datang ke saya ke kantor MUI Kabupaten. Dia minta ada asesor untuk kajian tafsir. Dan di Jatiwangi juga masih ada ya? Anda masih ada nggak? Anda Jatiwangi masih ada ya? Nah itu memang susah sih, belum ada larangannya sih. Tapi dalam kajian keilmuannya itu saya tanya, coba tafsirnya tafsir apa? Karena kalau kajian tafsir itu harus tafsir Al-Mutabad. Nah mereka bawa kitab tafsir dari mereka sendiri, dari teman sendiri. Makanya ini tidak berasal dari tafsir. Yang karena mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam, berarti ini kamus sunnah yang hanya berpegangan kepada Al-Quran. Yang ketujuh, melecehkan atau mendustakan Nabi. Apakah ada bentuk karikatur atau apa itu? Lagi nggak jadi Nabi. Yang kedelapan, mengingkari Muhammad sebagai Nabi terakhir ini di dua ini, Ahmadiyah itu. Karena mereka kalau permukaan itu jadi ulama Ahmad hanya sebagai mufasir, tapi dalam buku-bukunya itu ternyata anak Nabi, saya Nabi, pengakuan sendiri. Jadi dimasuk kategori yang ke-8, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi. Yang ke-9, mengurangi menambahkan pokok ibadah yang ditetapkan oleh syariah. Hari ramai nih yang ke-9 ini, mengurangi atau menambah pokok ibadah yang ditetapkan oleh syariah.
itu ketika terjadi di Argapura ayah adan ayah alam pala ya, diganti ayah ala jihad gitu. Sampai sidang di pengadilan waktu itu minta saksi ahli dari MUI, cuma karena kasusnya bukan hanya Majalengka, saya naikkan ke MUI Jawa Barat. Jadi waktu sidang di pengadilan itu saksi ahlinya Pangkos dari MUI Jawa Barat, supaya nanti sama kesaksiannya dengan kabupaten lain. Tentunya bukan hanya Majalengka. Yang ke-10 ini mengkafirkan sama muslim hanya karena bukan bagian dari kelompok kafir. Betul macam mereka kafir. Kemudian yang kedua di himayat itu adalah memelihara jiwa kehidupan nafas, melindungi kehidupan umat dari segala bentuk ancaman dan bahaya. Ini mencakup hak untuk hidup, kesehatan, dan keamanan pribadi. Yang ketiga, memelihara akal, tetapi menjaga fungsi akal umat agar dapat berpikir jernih dan rasional. Syariat melarang segala sesuatu yang dapat merusak akal, seperti minuman keras dan narkoba atau narkotika. Merokok ya Pak? Ya? Pak Herman ya? Dan bagian dulu macam narkoba macam lupa akal. Paruhnya kayak paruhnya kok terkarok hari kan? Iya, betul. Lagi ngopi. Jadi perokok. Yang keempat, memelihara keturunan itu nasab. Mohon ini memastikan keberlangsungan generasi manusia melalui cara yang sah, yaitu pernikahan. Kalau kita amati ternyata yang hamil di luar nikah itu banyak, banyak di bawah itu. Di mana itu? Kalau nikah, kalau hamil, nikah di sana, itu sebanyak itu. Kadang-kadang tetangga kiai aja hamil. Ya emang apa lah? Ini kumpulan itu itu pada. Enggak hamil kesusahan pakai jangan itu. Enggak hamil itu mana kita kumpulan lagi. Kalau enggak hamil ada beda lagi misalnya sama hamil. Ya masalah. Ini saya sampaikan bahwa hubungan yang diharamkan itu bukan sebelum nikah saja, tapi hubungan yang satu jenis yang masuk LGBT dilarang. Lesbian itu perempuan dengan perempuan, kalau gay laki-laki dengan laki-laki. Bioseks itu kampus dong, kalau boboh kalau laki boboh dong. Di mana di bawah pemajikan, tapi kalau bobohan dengan laki. Bioseks ya transgender jelas apa namanya kelaminan jelas birahinan. Kadang-kadang boboh kajar rumah boboh nakasako boboh. Ada domba kemudian boboh. Tahun 2017 saya rapat pencegahan AIDS di Majalengka. Itu karena memang hubungan satu jenis juga termasuk penurunan HIV/AIDS. Tercatat ada 560 pasangan 2017 pasangan laki-laki dengan laki-laki. Lalu ternyata rapat lagi tahun 2022 dari 5 tahun baik orang kan belum bisa cuman mereka ya tidak muncul karena Indonesia melarang. Beda dengan luar negeri yang sudah melarang nikah laki-laki dengan laki-laki. Pangancan jalan kaki kami luar negeri. Naon sebenarnya mau mudah.
Yang kelima memelihara melihara diri guru dan masyarakat serta mencegah kerusakan atau perampasan harta secara tidak sah. Ini mencakup aturan tentang transaksi ekonomi dan layanan pencurian, Pak. Jualan apakah sekarang oleh rawan? Hari Haji Dede itu kejadian ada Senin atau Selasa? Selasa, Pak. Selasa. Kemarin. Kemarin. Ya udah kerapi pisan nama tertutup pisan berbeda ke orang sini. Saya kan tahu di sini. Itu tadi karena orang pertama saya Haji Dede musibah. Naon gitu? Eta asal mobilnya kita terak. Anu napo? Udah dicopot laptopnya dua teh. Laptop sama kabel anu Tadi ditelepon ini kan laptop anu pribadi. ini kita musibah kan itu berbeda. Lain apa berbeda? Sama gua dari Bogor. Ya, kan ini berarti yang menyangkut masalah itu mah. Karena kita harus hati-hati. Kemungkinan saya mah saya mau berlawan awaskan ya. Tadi karena disimpan aja di luar gerbang ya. Karena ada ya. Kemudian di dalam itu dipakai juga. Di dalam aja dianggap kegiatan kayak olahraga. Jadi mobilnya disimpan di halaman SD. Sampai orang terawasi. Nah, yang nomor daripada saya saja menjual diurus yang di proses dulu atau berarti kemarin terjadi. Yang berikutnya kaitan dengan generasi ini, kita sering mendengar Gen Z, generasi Z, Gen Z, generasi Z. Saya coba sampaikan ya untuk wawasan aja ini mas. Nama generasi berdasarkan tahun lahir. Yang pertama disebut generasi silent, yang lahir sebelum tahun 1945. Habis saya ini bicara ini habis ini generasi ini saya pakai internet generasi saya dia lahiran 1943. Generasi ini banyak dipengaruhi oleh perang dunia I dan dunia II. Yang kedua disebut generasi baby boomer. Lahir antara 1946 sampai 1964 raya kena ya lah. Masih ada juga generasi. Generasi ini lahir setelah perang dunia II yang berakhir, ada yang berakhir dan jumlah kelahiran meningkat sangat besar. Yang ketiga generasi X, Gen X. Lahir antara tahun 1965 sampai 1980 masih banyak yang hidup. Generasi ini mulai bergerak mengenai cek ini, mulai cek yang generasi X. Yang berikutnya generasi Y atau generasi milenial lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Generasi ini akrab dengan internet dan teknologi. Ini generasi Z, ini Gen Z itu lahir antara tahun 1997 sampai 2015. Generasi ini tumbuh di era digital dan sangat terhubung dengan teknologi sejak kecil. Ini 1997 ya. Mulai ramai HP 1997 saya masih jadi kepala seksi haji di Medan. Nah, pengen hubungan lewat handphone tuh cuman baru punya Pak Haji Imam Safari saja. Saya pinjam dari beliau, itu bisa berhubungan dari Jakarta ke telepon di Bandung. Tapi juga itu sering putus Pak, sering tidak nyambung. Maka tahun 1999 itu saya mulai punya HP sendiri karena kebutuhan dengan kedinasan. Tapi ternyata waktu itu masih mahal. HP-nya 1,5 juta, kartu perdananya itu 1 juta, kosong belum ada pulsa, 1 juta belum ada pulsa. Jadi kita beli 2,5 juta itu masih belum ada pulsa, beli pulsanya 100.000. Kalau sekarang kan kalau beli kartu perdana kan sudah ada pulsanya.
999 dan itu juga masih hanya bisa digunakan dengan SMS dan telepon saja, belum ada WA, belum ada Facebook dan sebagainya. Itu generasi Z ini sangat terhubung dengan teknologi sejak kecil. Kemudian generasi Alpha lahir mulai tahun 2013 hingga sekarang. Generasi ini lahir di lingkungan yang lebih canggih secara teknologi dan digital, dan ternyata di generasi Alpha ini HP lebih kuat, ya, lebih mempan daripada yang lain. Ketika anak kecil umur 3 tahun nangis, Pak, kalau zaman kita dulu repeh berhenti langsung dipamatakan sholawat beri doa-oyong ayo nama repeh nanti lain sholawat HP umur 3 tahun asal nama langsung nangis di pangku dibatakan sholawat udah mau repeh, tapi lalu diberi HP malah repeh. Nah itu generasi ada sekarang. Kemudian bisa kita bayangkan sekitar 20-30 tahun ke depan generasi yang termasuk generasi HP ini akan seperti apa. Apalagi tantangannya luar biasa, ya. Khususnya ketika remaja, wilayah Ligung, Kabupaten, Sepandar, Tanggal, Jatiwangi, itu banyak pabrik. Pabrik itu kan dari satu sisi positif untuk meningkatkan ekonomi, tapi dari sisi lain bisa negatif dalam sisi pengamalan ibadah dan akhlak. Karena banyak pegawai, juga banyak yang dari luar, maka di sana sini berdiri kos-kosan. Nah, kos-kosan ini di samping menguntungkan bagi pemilik, tapi juga sering bermasalah karena ada seseorang yang nyewa kos itu 500.000 satu bulan, kemudian disewakan lagi kepada yang berpacaran, yang berprostitusi, melakukan perselingkuhan. Itu satu malam itu bisa 200.000 disewakan dia karena buah-buahan. Jadi lamun 10 puting disewakan 2 juta, manehna kontrak 500.000 sebuah harganya 1,5 juta. Tapi perhatikan, Bang, belum lagi pabrik-pabrik yang belum memiliki sarana prasarana peribadatan yang memadai, seperti nyaletik karya mana 4.000, waktu istirahat dipakai makan, ya. Kemudian pas mau sholat wuduna antri, sholat antri, ke antri kaburu habis masa istirahat asup itu loh. Itulah sebagai dampak-dampak kemajuan, artinya bahwa di samping hal-hal positif juga banyak hal yang perlu kita dakwahi bersama lah. Kalau kita kewenangannya di bidang amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf, ya, bidang dakwahnya. Kemudian 3 al-quwat itu ada 3, ya. Yang pertama al-quwat Islamiyah. Alhamdulillah, kondusif. Walaupun bulan-bulan kemarin agak menghangat ini, karena ada sekelompok yang mengundang penceramah dari luar yang sering mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah insaniyah, persaudaraan yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah ukhuwah wataniyah, yaitu persatuan kebangsaan, dan di bawahnya adalah bagaimana tercermin dalam nilai Pancasila dan
Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ini Islam Wasatiyah. Islam Wasatiyah itu diambil dari dasarnya ya, dari umatan wasatan. Umatan wasatan. Nah, dalam tafsirnya Imam Al-Mawardi menyatakan Inal wasato minat tawasuki fil umuri dana muslimina tawasatu fidini walahum ahlu dulubin fihi walahum ahlu taksirin fihi, berada di posisi tengah asal tidak duluin berlebihan dan juga tidak kurang. Kemudian sebagai dasar juga ada firman Allah wa arsalnaka lil alamin menurut Imam Asy'ari, inna ulama yajibu bil Islam dakhilun karena sejarah. Bahwa semua yang dikatakan Islam itu adalah masuk kepada unsur-unsur kasih sayang. Makanya Islam bahasa benar Islam yang mengatakan dalam kemudian apa hal dan tafsir Munir kalau masalah 16 jilid ya, dari tafsir Munir dan tafsir Munir Imam Nawawi, ada tafsir Munir Bapak Israel. Di alamin ini ditafsirkan oleh itu ada al-insi wal jinni, itu rahmat bagi jin dan manusia. Tidak semata-mata mengutus Muhammad kecuali rahmat kasih sayang bagi jin dan manusia. Ya nama beliau biasa disadin sebab yang diutus aku diutus itu adalah jadi sebab untuk membahagiakan jin dan manusia. Mujibul saya ma'asihim wa ma'adihim, dan untuk menetapkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Kemudian ini dasar dari Al-Quran juga, surat Al-Quran ayat 110. Umatan wasatan itu diharapkan jadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik seperti yang tercantum dalam Al-Quran 110. Yang begini Bapak Ibu, saya lihat di Tafsirul Ma'ani karangan Syekh Mahmud Al-Alusi, itu lafaz kana itu tafsirnya ada 3. Yang pertama, kana itu makna azaliyah, itu sudah sejak lama, seperti wa anallahu bi kulli syai'in alimah, bahwa Allah itu alimnya itu sudah azali. Yang kedua ada kana yang luzumiyah, nempel, yaitu seperti wakanat insanu aktsara sayyid jadalah, bahwa manusia banyak bertengkar itu memang lazim nempel. Kalau misalnya kita belum pasti ada gitu aneh, memang sifat akhlak itu, kecuali ada pernah hidayah dari Allah. Yang ketiga, lafaz kana itu ada dunia tidak tetap, ya bisa iya bisa tidak, seperti yang ada dalam Al-Quran 110 untuk para umat ini. Kamu itu menjadi umat terbaik itu ya butuh perjuangan kita. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin atau yughayyiru ma bi anfusihim, butuh itu. Makanya dalam 400 tahun ya Islam berjaya di Spanyol, karena pada waktu itu tokoh-tokoh ulama itu mumpuni keilmuannya, rangkaplah seperti ahli matematika Jabir bin Hayyan itu, selain ahli matematika juga ahli tarekat ahli birin. Kemudian Ibnu Sina juga ulama, tapi juga sebagai ahli bidang kedokteran, sehingga bukunya Al-Qur'an Tibi, ya, kaidah-kaidah kedokteran itu jadi rujukan para calon dokter di barat. Cuma namanya diganti ke Canon of Medicine, diganti, tapi itu kitabnya kitab Ibnu Sina. Di ketika orang Indonesia belajar ke barat tentang kedokteran, pada itu belajar dari ilmunya Ahmad Islam sendiri yang dulu berjaya di Spanyol. Nah oleh karena itu maka
butuh langkah-langkah kita, cara-cara kita, ya, kan sampai mulai 700 ya sampai abad ke-500 lah saya lebih. Memang banyak pendapat lah. Itu sekarang 1500 sampai 2025 baru 500 tahun lah, 500 tahun. Sebetulnya masih lama jaya Islam di Jepang. Masih lama. Cuman kita harapannya tidak terlalu lama berada di bawah. Kalau kita kuasai lagi peradaban dunia. Mata kali santri kemarin apa? Ada santri kemarin? Ada peradaban dunia kalau nggak salah. Bantunya kita mengawal mereka menuju peradaban dunia seperti itu. Ingin menjadi kue rumah ya seperti itu. Nah ternyata di ayat ini Tumina bilang iman itu berdasarkan komitmen ya. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar itu juga butuh aspek-aspek untuk menunjang, yaitu seperti aspek knowledge, aspek ilmu pengetahuan. Nah bulan Ramadan ini itu akan ada rekrutmen calon mubalik internasional yang akan bisa nanti ke negara-negara yang akan didatangi. Itu kan butuh knowledge, paling tidak butuh bahasa, kurang butuh wawasan keagamaan. Kemudian yang berikutnya selain komitmen, knowledge, kemudian butuh juga power, itu kekuatan. Kekuatan itu bisa dari hanya, bisa dari para pejabatan. Mohon maaf ya, itu kalau tanda tangan pejabat itu satu orang itu bisa 10 miliar, bisa menentukan kehidupan umat, kebijakan-kebijakan. Makanya itu power itu ya kita harapkan jangan salah pilih. Yang kira-kira tanda tangan itu masjid bagus, itu kegiatan dilakukan bagus. Sedangkan ketika ada pilihan itu, apakah itu pilkada atau juga pilihan presiden, itu masih banyak pemahaman umat yang ngomong negara jangan balik masalah, itu banyak duit, itu kan masih banyak begitu. Banyak duit dicolok, kemudian mau dicolok kan masih begitu. Jadi guru mempertimbangkan dari sisi aspek power untuk mengarah kepada umat ini. Dan yang keempat adalah budget, perlu anggaran, perlu dana. Itu dalam semua aspek itu. Makanya Islam Wasabi itu ya seperti itu, ada komitmen, ada knowledge, ada power, dan juga ada budget. Kemudian ini hadis ini tentang Rasulullah sebagai Rasul yang hanya sama. Kemudian Munas MUI Pusat tanggal 24 dan 30 itu sudah 15 di Surabaya. Ini ditetapkan diusung Islam Wasatiyah 2015. Dan di Jawa Barat itu tahun 2016. Jadi MUI mengusung Islam Wasatiyah itu sudah 10 tahun sampai sekarang. Yang intinya adalah Islam yang penuhkan di dalamnya. Dan 10 prinsip Islam Wasatiyah adalah pertama tawasud ya, moderat. Yang kedua tawazun, berkeseimbangan. Yang ketiga i'tidal, lurus dan tegak. Keempat tasamuh, toleransi. 5 musyawarah, 3 ridar, kesamaan hak dan kewajiban. Syura, musyawarah. Islah, reformasi. Ke-8 aulawiyah, mendahulukan yang prioritas. Ke-9 tatur, ibtikar, dinamis dan inovatif. Ke-10 tahadzur, berkeadaban. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, menjadi taufik oleh Subhanahu wa taala dalam berkhidmat di majelis ulama. Terima kasih, mohon maaf. Allahumma wafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada maka kita sharing ya, kalau tidak ada ya terima kasih.
hadirin yang bermasalah. Kita yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada sesi dialog. Saya tidak akan mengomentari sebab ini termasuk yang amat lah. Dan juga saya mengklaim LW juga katanya saya begini untuk mengkonter saja, untuk mengerti. Cuma ada oknum-oknum di pihak sana juga yang mengatakan bahwa ya seorang habib yang bodoh juga lebih baik daripada 70 itu ulama. Jadi daripada ada konter makanya itu di luar bahasa MUI lah. Memang bahasa adalah inakal makum tidak berlaku dari kelompok mana. Dan yang kedua, kata jadi